Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat keadaan kaum muda, remaja atau anak-anak sekarang ini, di satu sisi memang membanggakan, tapi di sisi lain kadang memprihatinkan. Membanggakan kenapa? Karena kalau kita melihat prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak muda, anak-anak remaja saat ini memang juga luar biasa. Banyak kalangan pemuda di antara kita ini yang sudah tampil menjadi politisi, menjadi pengusaha, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota. Ini sosok-sosok muda yang luar biasa. Dan ini harus kita apresiasi, dan ini harus kita jadikan contoh. Semestinya seperti ini, anak-anak muda itu harus sudah punya kreativitas, ya, punya kemampuan, bahkan bisa tampil menjadi pemimpin. Tapi ya jujur kita akui, di sisi lain memang juga memprihatinkan kalau melihat keadaan anak-anak, remaja dan kaum muda itu kadang seolah-olah mereka itu kehilangan figur idola. Jadi yang diidolakan itu kadang-kadang orang-orang yang tidak jelas. Nah, pengaruh idola itu memang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh sang idola pasti itu ditiru. Satu contoh begini, kalau orang itu mengidolakan pemain sepak bola, itu luar biasa. Mulai dari potongan rambutnya itu niru idolanya. Bahkan kaosnya, katoknya itu dipajang di kamarnya semua karena dia mengidolakan seorang pemain bola. Nah, sekarang tinggal anak-anak kita ini yang menjadi idola itu siapa? Tapi yang jelas ketika melihat penampilan mereka, ya rambut dipotong dengan berbagai macam model, ada yang diacrak-acrak, ada yang digeret-geret, ya kemudian telinga itu ditindik, hidung ditindik, bibir ditindik, bahkan lidah itu pun ikut ditindik. Telinga itu tidak sekedar ditindik, itu malah diseseli peralon juga. Wah, masih gitu badannya dipenuhi dengan tato. Kalau melihat kondisi seperti itu, jelas ini ada yang diidolakan. Dan yang diidolakan itu jelas bukan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau anak-anak muda kita, remaja-remaja kita itu mengidolakan sosok Nabi, saya yakin penampilannya, perilakunya tidak akan seperti itu. Karena begini, kalau melihat bagaimana Nabi itu di saat mudanya, beliau itu usia 12 tahun itu sudah diajak pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Jadi akhirnya beliau itu jiwa entrepreneurship-nya, jiwa usahanya itu sudah ada, sudah muncul. Makanya beliau di usia muda itu sebenarnya sudah tampil menjadi sosok pengusaha yang sukses. Buktinya apa? Ketika beliau usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, itu maharnya tidak tanggung-tanggung. Mahar Nabi kepada Siti Khadijah itu 20 ekor onta bakroh. Onta bakroh itu ya onta yang paling bagus lah, yang besar, warnanya merah, pokoknya yang paling bagus. Kalau di sini mungkin sapi itu ya sapi limosin begitu. Nah, kalau kita asumsikan satu ekor onta itu misalnya harganya 50 juta, padahal yang diserahkan Nabi kepada Khadijah sebagai mahar itu 20 ekor. Berarti mahar Nabi kepada Siti Khadijah itu sudah setara dengan 1 miliar rupiah. Luar biasa. Jadi seorang pemuda menikah dengan mahar sebesar itu, sebanyak itu, ini kalau bukan sosok seorang pengusaha yang sukses tidak mungkin. Nah, harapan kita bagaimana pemuda-pemuda kita ini
bisa meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di saat mudanya sudah kreatif, di saat mudanya sudah mempunyai jiwa usaha, sehingga tidak merepotkan banyak orang. Ya. Jadi kadang kita juga prihatin lihat anak-anak muda itu yang hanya geruda, geruduk, foya, hura-hura, tidak jelas tujuannya itu. Ya. Dan ini sudah menjadi semacam satu kaidah. Orang itu kalau masa mudanya mau bersusah payah, ya bersusah payah untuk belajar, bersusah payah untuk berkreativitas, tentu masa tuanya insya Allah akan bahagia. Tetapi kalau masa mudanya hanya dihabiskan untuk foya-foya saja, untuk hura-hura saja, tentu nanti di masa tuanya dia kecewa. Dan dia hanya berharap seandainya saya bisa kembali muda, tentu masa muda saya akan saya habiskan untuk hal-hal yang positif. Tapi itu percuma, tidak ada gunanya. Makanya ini satu peringatan bagi kaum muda. Tolong, ini masa-masa emas, masa-masa yang sangat-sangat berharga, jangan sampai disia-siakan. Memang enak, memang masa muda itu masa yang isinya dengan hura-hura dan foya-foya. Tetapi ingat, masa depan kita, masa tua kita ini harus kita persiapkan sejak dini mungkin, terutama di saat muda. Kalau di saat mudanya dia mau mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sekolahnya sungguh-sungguh, kuliahnya sungguh-sungguh, apalagi ditambah dengan kreativitas yang bermacam-macam, insya Allah lah masa tuanya nanti akan memetik hasil dari apa yang selama ini dia lakukan di saat mudanya. Nabi saja itu di masa muda, beliau itu sampai menggembala kambing. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya itu begini, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan sebelumnya itu berprofesi sebagai pengembala kambing. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, sahabat-sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya, saya dulu itu juga mengembala kambing miliknya orang Mekah untuk mendapatkan upah beberapa uang. Jadi ini loh yang dilakukan oleh Rasulullah di masa mudanya, waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang positif, dihabiskan untuk hal-hal yang bernilai manfaat, untuk kreativitas. Ya, jangan dihabiskan hanya untuk foya-foya dan hura-hura. Itu nanti tidak ada gunanya dan akan menyesal di masa tuanya. Sekali lagi, ini pesan buat kaum muda, remaja, dan anak-anak. Mumpung masih diberi banyak kesempatan muda, kesempatan kuat, kesempatan sehat. Ini satu kesempatan yang mahal harganya. Ya, jangan pernah disia-siakan kalau tidak ingin di masa tuanya nanti kecewa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.